Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian. Apa kabar bagi kita semuanya? Kiranya hati yang penuh sukacita, ada damai sejahtera menjadi milik kita. Karena memang Tuhan selalu ada untuk memberkati kehidupan kita. Dan pada saat ini marilah kita menyembah Tuhan, kita bersujud di hadapannya, kita mendengarkan firman-Nya, dan kita akan menaikkan syafaat kita. Untuk itu mari kita mohon kekuatan dan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kami ya Tuhan, kiranya menyertai dan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman ini, kami mengerti, dan kami mampu untuk memakaikannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Lukas 3 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Demikian bunyinya. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mulai sejak manusia ada hidup di tengah-tengah dunia ini, dia hidup dalam tangan, dalam kuasa, dalam perlindungan, dalam kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya yang begitu besar. Sebelum manusia ada pun, kasih itu sudah disediakan untuk manusia oleh Allah. Manusia diciptakan sesudah apa yang dia butuhkan ada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika manusia itu ada, dia tinggal menikmati apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Penuh dengan kecukupan, tidak ada yang kurang. Namun apa yang terjadi? Manusia mempunyai cara pikir yang berbeda. Kasih Tuhan diabaikan, dan dia mencari apa yang belum ada dalam dirinya. Dan hal itulah yang membuat dia jatuh ke dalam dosa. Dan hari terus berganti sampai kepada tahun dan 1000 tahun. Sehingga manusia semakin lama, semakin dalam dosa yang ada dalam dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak mampu untuk mengenal Tuhan. Dia tidak tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Bahkan hal yang seharusnya dia lakukan pun dia tidak mengerti. Sehingga pada saat Yesus ada, Yohanes Pembaptis ada di tengah-tengah dunia ini. Dia mengajarkan untuk memulai pemberitaan tentang kasih. Pemberitaan yang baru dia sampaikan kepada banyak orang pada saat itu. Kasih yang adalah inti dari kehidupan orang percaya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal yang kita bisa perbuat dalam hidup kita. Namun pada saat ini Yohanes Pembaptis berseru mengatakan supaya orang-orang yang ada pada saat itu kembali ke jalan Tuhan, bertobat. Dan dia katakan apa yang sudah disediakan, bahwa pertobatan itu sangat penting. Dan setiap orang yang tidak bertobat akan masuk ke dalam kehidupan kebinasaan, ditebang dan dibuang ke dalam api. Demikianlah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Lantas Yohanes Pembaptis menjawab,
Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Artinya, di dalam kehidupan sebagai orang percaya, ada aturan, ada tatanan hidup, ada yang harus dilakukan, yaitu kasih. Yang katakannya di sini, dalam kasih itu adalah ada berbagi. Jikalau kamu mempunyai 2, kami boleh memberikan kepada yang tidak punya. Jika kamu mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini dinyatakan bahwa semua yang kita punya bukan milik kita saja. Apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ternyata bukan harus kita saja yang menikmati. Tapi ketika kita memiliki, kita juga harus melihat orang yang tidak mempunyai. Ketika kita mempunyai makanan, kita juga harus berbagi kepada orang yang tidak punya makanan. Artinya bahwa setiap orang percaya boleh menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatu. Namun, apapun yang Tuhan berikan itu bukanlah milik kita sendiri. Bukan harus kita yang menikmatinya. Tapi kita juga harus melihat orang yang tidak memiliki dan yang membutuhkan. Sehingga tanggung jawab orang percaya adalah membagikannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini sangat relevan dengan hidup kita pada saat ini. Jikalau kita memandang keluar ke sekeliling kita, pandemi COVID-19, mulai dengan adanya COVID-19, banyak sekali orang yang terpapar. Bukan hanya terpapar karena sakit, bukan terpapar karena dia terkena virus itu, tapi terpapar dalam banyak hal dari segala aspek kehidupannya. Sehingga melalui dengan adanya virus corona, banyak orang yang bangkrut usahanya, harus tutup usahanya, dan juga banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dan banyak hal yang lain yang membuat banyak penderitaan bagi orang-orang tertentu. Dan dampaknya bagi yang lain juga terdampak. Seandainya seseorang sudah tidak mempunyai duit karena usahanya bangkrut, atau usahanya tutup, atau tidak mempunyai pekerjaan lagi, artinya dia tidak mempunyai uang, sehingga daya belinya juga akan kurang. Akibatnya apa? Orang yang berjualan juga akan semakin turun pemasukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu saat ini kita dipanggil untuk berbagi. Sekecil apapun yang kita punya, jangan khawatir. Tuhan mampu memberikan berkali lipat ketika apa yang diberikannya kepada kita itu kita mampu pertanggungjawabkan. Salah satu tanggung jawab dalam penggunaan pemberian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah berbagi. Oleh karena itu mari kita memandang keluar. Kita memandang apa yang kita punya dan kita mensyukuri. Banyak atau sedikit pun yang kita punya, kita harus mampu mensyukurinya. Sesudah kita syukuri, salah satu langkah berikutnya adalah berbagi kepada yang lain. Jikalau kita sudah melakukan hal itu, percayalah, Tuhan memandang kita benar di hadapannya. Karena kita melakukan kehendak-Nya, sehingga hidup kita tanpa kita sadari, ketika Tuhan melihat kita seperti apa yang Dia katakan, apapun yang kamu lakukan tidak ada yang percuma. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk sesama kita tidak akan percuma. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita niatkan, kita bertekad untuk boleh berbagi dengan sesama kita. Tuhan memandang kita dan melihat kita, dan percayalah, orang yang mau berbagi tidak akan pernah
kekurangan. Tapi Tuhan akan memberikan lebih lagi, karena melalui hidup orang tersebut akan banyak orang yang mendapat berkat dari Tuhan. Jadilah kita menjadi alat untuk menyalurkan berkat Tuhan bagi sesama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Tolong kami dan ajar kami untuk boleh menikmati pemberian-Mu. Kami boleh merasakan bagaimana Tuhan mengasihi dan memberikan apa yang Engkau berikan, apa yang ada pada saat ini dalam diri kami. Ya Tuhan, melalui firman ini kami diajak, kami dipanggil untuk menyadari bahwa apa yang kami punya bukan hanya untuk kami, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kami, tapi Tuhan juga mengajak kami untuk boleh berbagi. Karena sebagian dari apa yang kami punya bukan untuk kami, tapi untuk sesama kami, untuk pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman ini. Kuatkan kami, ajar kami, yakinkan kami untuk mampu melakukan kehendak-Mu. Dan pada saat ini juga kami terus berdoa. Berkatilah keluarga kami. Berikan kesehatan kepada kami. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam meniti masa depannya. Sehingga pada saatnya nanti, anak kami boleh menjadi orang-orang yang berguna di dalam kehidupan ini. Menjadi saksi Kristus yang hidup. Tuhan perlengkapi mereka dalam perjuangan masa depannya juga, baik dalam studinya, dalam dia mencari pekerjaan, dalam menanti teman hidupnya. Tuhan berkenan untuk memberkati mereka. Dan juga orang-orang tua kami yang sudah lansia, Tuhan berkati mereka, sehingga dalam usianya yang sudah lanjut, dia tetap merasakan bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan melindungi, Tuhan memperlengkapi mereka. Sehingga orang-orang tua kami juga di dalam setiap kekurangan yang dia rasakan, dia tetap yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan pada saat ini juga kami teringat akan orang-orang yang terpapar virus corona, dimanapun berada Tuhan, baik isolasi mandiri maupun di rumah sakit. Tuhan berkenanlah memberkati mereka, menjauhkan virus dalam dirinya. Bersama-sama dengan Tuhan mereka berjuang, tambahkan ketenangan, damai sejahtera, sukacita untuk menambah imun tubuhnya, dan berkati setiap obat yang dipergunakan, setiap peralatan yang dipergunakan, sehingga ini adalah alat Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap keluarga, orang-orang yang sudah lama dalam kondisi sakit dalam dirinya, sakit yang sudah beberapa minggu, beberapa hari, beberapa bulan, bahkan ada yang sudah bertahun. Tuhan, kami mohon kepadamu, jamahlah tubuh mereka, sembuhkan mereka, dan yakinkan mereka akan kasih setia Tuhan, sehingga dalam setiap kondisinya dia tetap berharap kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga yang masih menantikan anak untuk dia kasihi, dia pelihara dalam hidupnya. Sudah beberapa waktu lamanya dia hidup di dalam rumah tangganya, tapi belum Tuhan karuniakan anak. Tuhan, apapun yang menjadi penghalang, berkenanlah Engkau memberkatinya, sehingga penghalang-penghalang itu boleh jauh dari dalam dirinya, dan dia bisa mendapatkan anak untuk memperlengkapi kehidupan rumah tangganya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang pada saat ini mengalami kesulitan dalam usaha dan pekerjaannya. Tuhan berkati mereka, Tuhan tunjukkan jalan. Kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu ya Tuhan, kasihanilah setiap orang-orang yang menantikan berkat Tuhan, kasih Tuhan, sehingga mereka boleh kembali bangkit dari usahanya yang sudah terpuruk. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berkati, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan baru, sehingga melalui pekerjaannya dia akan mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk kehidupannya dan keluarganya.
Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat orang yang kekurangan, tidak punya makanan, kurang makanannya, kurang pakaiannya, dan tidak punya tempat tinggal. Berkati mereka ya Tuhan. Tuhan memperlengkapi apa yang mereka butuhkan. Dan Tuhan pakai kami untuk boleh berbagi dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi kami semua. Tuhan mengasihi kami semua yang ada di dunia ini. Dan yakinkan kami, sehingga kami juga mampu selalu untuk berbuat baik. Inilah doa dan harapan kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang sudah kita dengarkan dan doa yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat menjaga kesehatan. Tuhan beserta kita semuanya. Terima kasih.